ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, di poin-poin sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat atau tata cara wudu dan taharah, hal-hal yang wajib difahami oleh setiap dari muslim dan muslimah. Dan kita masuk ke nomor 6 setelah sebelumnya kita bahas masalah memandikan jenazah dan mengusungnya, yang itu dianjurkan untuk mandi dan juga dianjurkan untuk mandi bagi yang telah memandikan jenazah, dan dianjurkan untuk berwudu bagi yang mengusung jenazah, yang mengangkat jenazah. Kita menuju ke nomor 6, yaitu asyak, yaitu keraguan. Orang yang berwudu, aslinya dia orang yang suci, telah wudu, dan dia ragu akan suatu hadas. Dikatakan di sini, barang siapa yang telah berwudu dengan sempurna, lalu ia ragu apakah ia berhadas atau tidak, atau belum, ya, apakah tadi kentut atau tidak, gitu misalnya, maka ia tetap pada hukum asal yang dia yakini, yaitu tetap suci sampai ia yakin betul bahwa ia tadi telah berhadas, bahwa ia tadi telah buang gas atau kentut misalnya. Dia yakin, baru kalau dia yakin maka dia dihukumi berhadas dan harus wudu lagi kalau mau salat. Namun kalau dia ragu 50-50, maka kembali ke hukum asal, yaitu dia tetap suci. Jika ia ragu-ragu tentang suatu hadas pada saat sedang salat, lagi salat, dia ragu, tadi saya buang angin gak ya, gitu. Ya, pas lagi salat, atau pas lagi sholat dia ragu, tadi rakaat pertama itu saya buang angin gak ya, atau barusan tadi saya buang angin atau tidak ya, maka ia tidak perlu berpaling, tidak perlu insiraf, yaitu keluar dari sholatnya, tidak perlu juga dia membatalkan sholatnya sampai ia yakin benar bahwa ia telah berhadas, yakin benar bahwa iya tadi saya kentut misalnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alayhi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid riha." Apabila salah seorang dari kalian mendapati sesuatu dalam perutnya, wajada fi batnihi syai', enggak enak di perutnya, ya, enggak enak perutnya. Mungkin tadi makan sesuatu yang membuat dia agak mules atau semisalnya, atau mungkin dia di pagi hari belum sempat BAB dan agak sedikit menahan BAB, ya, sedikit, ya, jadi nggak enak perutnya gitu. Fashkala alaihi, membuat dia apa? Bimbang, membuat masalah ini, tadi keluar atau tidak ya, maksudnya buang angin atau enggak barusan itu, ya. Atau dia mendapatkan
gas, maksudnya di dalam perutnya itu nggak enak ya, gas atau semisalnya, kemudian terasa kayak ada bergetar di area perut atau di area pinggul atau bokong misalnya, dan dia ragu itu tuh kentut atau bukan gitu loh. Karena kadang-kadang seseorang ada sedikit getaran ya, gitu, tapi itu bukan kentut sebenarnya, karena belum ada yang keluar, nggak ada yang keluar. Namun kadang-kadang itu terjadi di sebagian orang yang salat misalnya, ada getaran, ini barusan kentut atau bukan, maka jangan ia batalkan salat itu, karena ini masih ragu-ragu sifatnya. Kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia yasma'a sauta, mendengar suara. Tadi bersuara enggak? Maksudnya bersuara seperti lazimnya suara buang angin. Maksudnya suara miliknya gitu. Bukan kalau suara milik orang lain itu urusan mereka gitu. Ini kita urus diri sendiri aja ya. Apakah dia mendengar suara itu atau yajida riha, dia mendapati baunya. Kalau dia ragu, tadi itu saya kayak kerasa bergetar itu di bokong saya, apakah itu kentut ya? Tapi tadi nggak ada suara. Kalau ternyata dia mendapatkan baunya, dan biasanya tahulah bau punya sendiri gitu. Ini punya saya ini. Maka hendaklah dia membatalkan sholatnya, karena sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Begitu. Nah, ini fikih yang mana seseorang jangan tergesa untuk membatalkan sholatnya ketika dia merasa tidak nyaman perutnya. Karena barangkali syaitan syaitan mempermainkan baik kalbunya, pikirannya, atau mempermainkan duburnya atau perutnya untuk was-was dan keraguan. Ya, sebagian hamba Allah diuji dengan gangguan syaitan ketika salat, dan umumnya syaitan mengganggu ketika salat, dan umumnya manusia muslimin itu memang diganggu salatnya umumnya. Namun Allah Ta'ala berikan penjagaan yang berbeda-beda antar hamba Allah sesuai dengan kadar iman dan juga tentu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Namun ada sebagian dari muslim yang dibencanakan dengan keraguan-raguan yang berlebih. Bahkan sampai level baru mau salat aja udah ragu. Takbir Allahu Akbar. Ulang lagi Allahu Akbar. Ntar ulang lah Allahu Akbar. Terus gitu. Imam udah salam dia masih gitu misalnya. Maka ini dari syaitan. Maka ini keraguan dari syaitan. Maka langsung ya Allahu Akbar udah selesai. Kan yang penting pembukaan atau awal dari rukun salat adalah yaitu melafalkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Khalas. Sudah, dia udah masuk dalam salat. Apa yang dia ragukan gitu loh. Melainkan itu semua dari syaitan. Kadang ragunya Allahu Akbar, oh ini kurang angkat, ulang Allahu Akbar, subhanallah. Atau kadang ragunya merasa hati masih kurang bersih ketika mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah. Kalau nunggu hati bersih saat mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan-jangan enggak pada sah semua kita. Enggak mewajibkan kata takbiratul ihram, enggak harus bersih langsung hati, enggak. Hati kita subhanallah, hati kita tidak sebersih itu. Ya, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bukan Abu Hurairah, ar-rajul, ada seorang pria syaka ila Rasulillah, ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah, bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Yang laki-laki ini menduga atau dikhayalkan padanya bahwa ia mendapati suatu hadas yang keluar darinya ketika salat. Jadi dikhayalkan berarti kadang-kadang ini bukan masalah perut, kadang-kadang masalah fikiran yang dibuat ragu oleh syaitan. Maka beliau mengatakan, kata Nabi SAW, la yantafil hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan ia keluar dari salat hingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau berkata, artinya
hingga ia yakin tervonis di hatinya bahwasanya ia telah berhadas memang. Karena mendengar bunyinya atau mencium baunya adalah suatu syarat batalnya salat. Maka hadis ini terbit darinya kaidah fiqhiyah yang kubra, yang masyhur, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang memang yakin, tadinya yakin, itu tidak boleh digoyahkan hanya dengan keraguan-raguan. Maka manusia muslim terutama tidak boleh dibuat ragu. Ketika dia yakin sama Allah, maka jangan dibisikkan sesuatu yang meragukannya. Dan ini al-yaqin la yazul bisyak memang berkaitan dengan fikih, tentang taharah, tentang salat, tentang haji, umrah, tentang puasa juga, dan hal-hal lainnya dalam ibadah, dan juga dalam manhaj kehidupan juga seperti itu. Orang yang sudah istiqamah, yakin, pasti yakin, tawakal sama Allah, percaya sama Allah, itu enggak boleh kita kemudian meragukan dia. Yakin antum, orang kayak antum masa ditolong? Enggak, subhanallah. Enggak boleh seperti ini. Ketika kita mendapati saudara kita sudah mantap keyakinannya dan dia yakin karena Allah, maka enggak boleh kita membuat ragu. Misal dalam masalah jodoh, antum yakin pengen sama fulanah, yakin bismillah, ana udah istikharah, udah tahajud, sudah sedekah dan meminta pada Allah petunjuk, dan ana diarahkan betul-betul ke situ. Ana yakin sama Allah, Allah akan menolong ana. Antum nggak tahu aja fulanah tuh gini-gini. Subhanallah, jangan. Ini malah ini syaitan kedua ini. Ini syaitan berbentuk manusia ini, seperti ini. Orang kalau sudah yakin mantap dalam masalah ibadah atau dalam masalah muamalah, yang mana dia diberi taufik oleh Allah, kalau kita buat dia bimbang, maka ya kita jadi syaitan ketika itu. Ya. Taib, kemudian dalam semua perkara syariat, dan ini pendapat umumnya ahli ilmu, bahwasanya hal yang yakin tidak bisa digoyahkan dan tidak layak digoyahkan dengan hanya sebatas keraguan-raguan. Barang siapa yakin sudah suci, kemudian ragu apakah berhadas, yaitu batal, maka cuma ragu doang, dia boleh terusin salat. Dan jika dia yakin hatinya bahwa dia telah batal, ya, dan malah dia ragu ini masih suci atau enggak, dia tetap yakin batal, maka ia tidak boleh salat sampai ia berwudu lagi. Keluar dia selepas dari salatnya, dia berwudu karena dia yakin bahwa saya tadi batal wudunya atau batal salatnya. Ya begitu. Ya, masalah keraguan dan keyakinan ini masalah fikih dan juga kadang berkaitan dengan masalah akidah. Karena syaitan itu dan bala tentaranya berusaha untuk membuat kebimbangan dan keraguan. Kayak ahli tauhid itu harus yakin, jemaah. Ahli tauhid harus yakin karena dia punya akidah. Ya, kalau antum lewat jalan yang kata mereka angker, tapi antum harus lewat jalan itu, antum harus yakin sama Allah bahwa Allah jaga antum. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wal fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat-kalimat yang harusnya itu sudah menjadi keyakinan bagi dia, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang, jangan lewat situ, tapi saya udah baca ayat kursi. Pernah orang-orang di situ baca ayat kursi bareng-bareng, tetap aja setannya ganggu. Subhanallah, itu berarti orang yang baca ayat kursi tapi setan tetap ganggu, berarti dan tetap lari ketakutan tunggang langgang, berarti mereka nggak yakin. Maka kalau kita kemudian orang udah mantap yakin, bismillah, ayo bismillah, hati-hati itu setannya banyak. Ini setan baru nih, ini setannya udah ada nih. Antum bilang, antum mau jadi setan, antum setannya sekarang. Setan yang di pohon bambu itu kalah sama antum. Mantapin, yakin, bismillah, jalan. Iya. Kalau apa-apa ragu, subhanallah, hidup ini nggak bisa. Kalau apa-apa dikit-dikit ragu, bimbang, dikit-dikit, subhanallah, itu dari setan semua. Makanya orang-orang yang apa-apa mudah ragu, pelin-pelan dia, nggak mantap, prinsipnya nggak ada. Kesana nggak, kesini nggak, mau kesana nggak jadi, ke situ nggak jadi, apa-apa nggak jadi, berantakan urusannya, itu yang diinginkan setan. Apalagi kalau masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mau sedekah, udah mantap, yakin insyaallah sedekah nanti akan Allah ganti. Kadang-kadang kemudian istrinya, bang jangan bang,
Itu orang tuh ya jelas terusnya dia omongin, itu orang tuh nggak layak ini subhanallah. Ntar kalau mau sedekah nanti kita makan apa? Nah, kan gitu. Ya sedekahnya tentu jangan menghabiskan uang sendiri. Sedekah yakin Allah Ta'ala ganti. Itu Muslim seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya yang ketujuh yang perlu kita ketahui ketika merasakan keluarnya tetesan air kencing. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang merasakan tetesan air kencing ketika melakukan salat. Apakah itu membatalkan wudu? Maka beliau menjawab, sekadar merasakan saja tidak membatalkan wudu. Sekadar merasakan saja tidak membatalkan wudu. Cuman kayak kerasa kayaknya nih keluar nih. Perasaan gitu. Ya kayaknya keluar nih itu kerasa tuh. Kalau cuman sekadar merasakan tidak membatalkan wudu. Dan dia tidak boleh keluar dari sholat wajibnya karena keraguan semata, karena ragu. Dan ketika sholat, kalau dia merasakan kayak keluar, ngerasa tuh keluar, masih tetesan, buat satu tetesan gitu, bukan yang ya kalau ngompol ya jelas itu beda lah. Kalau ngompol sampai bertetes-tetes kemudian ngotori, ya ini udah jelas, udah tidak perlu tabayun ini. Ini ngompol. Kalau ini jelas ketahuan, tapi ini enggak ini karena mungkin tadi habis pipis terus wudu, ya terus pas lagi sholat ngerasa kayak ada yang keluar gitu dari kemaluan depan. Maka sekadar merasakan saja kecil tetesan itu tidak membatalkan wudu dan jangan keluar dari sholat wajibnya. Karena ini masih dalam bab asyak, yaitu ragu. Ya tidak jelas. Karena telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang mendapatkan suatu keraguan dalam salatnya, maka beliau bersabda, janganlah ia keluar dari salat hingga ia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Adapun jika ia meyakini keluarnya air kencing ke bagian luar kemaluannya, kalau dia yakin ini saya udah nggak ragu lagi, yakin karena memang jelas banget ini kerasanya, ini udah nggak mungkin ini bukan air kencing, ini jelas meyakinkan dan dia malah ragu tentang kesuciannya, maka wudunya batal dan dia wajib beristinja, keluar cuci itu, dia lihat celana dalamnya cuci, ya, dan kemudian wudu. Cuci maksudnya cuci bagian arsir, bagian yang antum lihat memang terkena air kencing, gitu Pak. Cuci di sini bukan maksudnya antum buka celana cuci jembrengin di, jangan itu ditanya DKM punya siapa ini, warisan siapa di sini. Udah gitu pulang lupa lagi ngambil, subhanallah, ya. Maka kecuali itu jadi itu ya. Kalau misalnya dia yakin rasanya ini bukan, ini enggak ragu, ini saya lagi pipis ini mah udah satu tetes jelas, dua tetes jelas, maka ya udah dia keluar bersihin itu, pakai lagi gitu loh. Walaupun agak lembab basah dengan air, tapi pakai. Bagian yang kena kencing aja yang dibersihin Pak, bukan semuanya dicuci, cari deterjen kemudian enggak usah. Dengan air aja dibersihkan, terkena semua bekas kencingnya, maka udah selesai. Pakai lagi, kemudian salat, kemudian wudu dan kemudian salat. Nah, kalau misalnya tadi kembali yang pertama, kalau lagi salat kemudian ngerasa kayak ada tetesan tapi ini ragu-ragu, ini benar nggak ya ini kencing ya, maka dia nggak usah batalin salatnya karena masih ragu. Dan nggak usah juga, wah supaya saya yakin saya lihat dulu, dia lihat lagi salat ngeliat kayak gitu, nggak boleh. Salat saya tabayun dulu, yang sampingnya bingung, ini orang ngapain ini, ya kan? Enggak boleh. Gerakan itu bukan gerakan yang darurat dalam salat, enggak boleh. Ya, tidak ada riwayatnya seperti itu. Maka kalau dia ragu, terusin salat. Dan udah nggak usah dipikirin. Namun kalau selesai salat masih dia kepikiran, wah ini gimana ya? Ya udah kalau gitu silakan coba kamar mandi, lihat apakah tadi ada bekas tetesan atau enggak. Gitu ya. Itu kalau masih ragu loh. Setelah sholat dia masih kepikiran gitu, aduh ragu nih. Ya udah, coba dia ke kamar mandi, dia lihat ya, apakah ada bekas tetesan atau tidak. Kalau ternyata di celana dalamnya karena tadi sebelum sholat ya, sebelum wudu sholat itu udah kencing terus kemudian cebok, dan ternyata mohon maaf di bagian depan celana dalamnya itu memang masih ada basahan, artinya antum nggak bisa membedakan mana yang bekas cebok basahan ini dan mana air kencing, maka
hukumnya kembali ke asal. Antum suci, tidak kencing tadi, gitu. Adapun kalau misalnya ternyata tetesan itu tampak dan memang antum tidak cebok apa-apa tadi, ya tampak tetesan itu dan itu air kencing, maka ini menunjukkan apa? Salatnya tadi tidak sah. Diperhatikan ini, dibedakan. Namun dia harus mencuci bagian yang kena air kencing itu dan dia cebok ya bagian kemaluannya, kemudian dia wudu lagi karena telah berhadas kecil, kemudian dia mengulang salatnya. Salat yang tadi berarti tidak sah karena telah terjelaskan bahwasanya dia telah mengeluarkan air kencing walaupun enggak sengaja. Begitu jemaah sekalian fikihnya. Hal-hal ini yaitu jangan sampai dia membatalkan salatnya begitu saja secara serampangan. Ini dikecualikan kecuali jika ia memiliki penyakit beser, kencing terus-menerus, kencing berantai terus-menerus. Maka salatnya tidak batal karena itu. Apabila ia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan padanya. Jadi dia sudah wudu dan dia memang punya penyakit, mudah untuk meneteskan air kencing. Tapi dia wajib untuk memakai hal yang menjaga masjid dari kotorannya atau dari kencingnya. Yaitu misal dia pakai mungkin pampers atau memberikan berapa helai tisu di celana dalamnya supaya air kencing itu tidak tertetes ke karpet masjid. Begitu. Dan orang yang punya penyakit ini diberi uzur. Yang penting dia sudah wudu, terutama wudu di masjid misalnya, kemudian dia salat, maka apa yang terjadi pada dirinya, pada kemaluannya dari tetesan kencing penyakit yang sakit itu, maka tidak masalah buat dia insyaallah. Ya, kemudian yang kedelapan, masalah mencukur rambut, memotong kuku dan melepas khuf. Semua perbuatan di atas tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil akan batalnya wudu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila seseorang mengambil sebagian rambut, nyukur, atau kukunya, gunting kuku, atau melepas kedua sepatunya, maka ia tidak wajib wudu karena tidak batal wudunya. Karena banyak ulama yang berpendapat bahwasanya seseorang ketika menerapkan hukum mengusap sepatu atau kaos kaki, itu kalau durasinya habis atau kalau dibuka sepatunya maka batal wudunya. Padahal enggak ada dalilnya akan hal itu. Yang sahih adalah bahwasanya kalau durasi masa mengusap khuf itu habis dan juga atau dia melepas sepatunya, itu tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang membatalkan wudu untuk masalah. Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Misal antum wudu jam 4 sore tadi. Kemudian antum memakai sepatu setelah itu atau kaos kaki ya. Kalau kaos kaki bisa selama tidak bolong-bolong dan juga tidak tipis, terlalu tipis ya. Pakai kaos kaki. Baik. Dan rencananya antum tidak mau lepas itu kaos kaki sampai besok-besok. Mungkin karena safar atau gimana lah. Bukan safar, di Cengkareng. Berarti 1 hari 1 malam, 1 hari 1 kali 24 jam, 24 jam. Nah, kemudian qadarullah jam 5 berhadas, kencing. Ya, kencing berhadas. Kemudian sebelum maghrib antum wudu. Ini wudu pertama kali antum mengusap khuf, mengusap jawrab, mengusap kaos kaki. Antum enggak lepas kaos kakinya. Jadi kaos kaki diusap. Enggak dicuci kakinya, diusap aja bagian atas. Maka ini boleh. Oke. Mulai durasi berarti sebelum maghrib hari ini. Terus antum pakai itu sampai malam, sampai subuh pun ketika wudu mengusap kaos kaki pada wudunya, tidak mencuci kaki, tidak membasuh kaki. Salat subuh, kemudian zuhur ya. Terus kemudian asar begitu juga. Terus sampai jam 4, jam 5. Nah, jam 6 kurang sebelum maghrib itu kan durasinya habis, tapi antum dalam keadaan masih suci, masih terjaga wudunya. Maka sebelum maghrib habis ya durasi mengusap khufnya. Ya, sehingga kalau antum mau wudu, kalau mau wudu maka enggak boleh lagi mengusap kaos kakinya. Ya, berarti dilepas kaos kakinya. Ketika antum melepas dan antum masih belum berhadas, apakah batal dengan melepas itu? Tidak, yang sahih adalah tidak batal. Walaupun sebagian ulama mengatakan batal wudunya. Enggak batal.
tetap suci dia. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri dan kata sebagian dari ulama, tetap suci. Dia mau nerusin wudu silahkan sebagai sunnah, dia enggak wudu juga silahkan. Karena apa? Belum batal wudunya, masih suci. Maka dia kalau mau salat maghrib enggak wudu juga enggak apa-apa. Karena apa? Dia masih dalam kesuciannya. Begitu. Itu yang pendapat yang lebih sahih. Tapi kemudian yang perkara D, yang poin D, perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, hafizahullah, salat apa saja sih? Maksudnya adalah apa saja amalan yang harus wudu dulu. Apa saja amalan yang harus wudu dulu sebelumnya. Yang mana amalan ini tidak sah kalau dilakukan dalam keadaan tidak suci. Jadi harus wudu dulu. Ya, atau mandi junub dulu bagi yang junub. Atau mandi haid dulu bagi yang selesai haid. Atau mandi nifas dulu bagi yang selesai nifas. Amalan apa yang mensyaratkan kesucian? Maka dikatakan di sini ada dua. Ada dua. Yang pertama salat. Yang pertama salat. Yang kedua tawaf di Baitullah. Ya, di sekeliling Ka'bah, tawaf. Dua hal itu saja yang dipersyaratkan sucinya seseorang ketika melakukannya. Adapun salat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, wahai ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah, jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian basuh wajah kalian, wa aydiyakum minal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain, dan usaplah kepala kalian termasuk telinga, dan kemudian basuhlah kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Juga dalil lain yang menunjukkan wajibnya salat dalam keadaan suci, kata Nabi SAW, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidak diterima oleh Allah salat yang dilakukan tanpa bersuci sebelumnya. Maksudnya salat tanpa keadaan suci, itu tidak sah salatnya. Dan tidak sah sedekah dari hasil penipuan atau khianat. Jadi sedekah dari harta haram itu tidak sah sebagai sedekah. Ya, kalau seorang bapak, ya, kepala rumah tangga, dia pekerjaannya haram, maka hasil gajinya haram. Dia punya anak istri, dan dia menafkahi anak istri dengan harta haram. Apakah boleh anak istri ini menerimanya? Maka dilihat dari kondisi anak dan istri. Kalau istri ini adalah orang kaya, memiliki uang, ya, yang banyak, maka pada asalnya tidak boleh menerima itu, karena dia tahu akan keharaman uang ini. Ya, begitu. Sebagai bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan sebagai nasihat untuk suami, dan sebagai mencukupkan diri dengan yang murni halal, yaitu uang pribadinya. Adapun anak, sama, kalau anak ini sudah kaya, walaupun kecil, bisa aja anak kecil kaya, bisa aja. Mungkin dia punya dagangan mungkin walaupun masih remaja, dan ternyata sudah kaya, berarti kan memang tidak wajib bapaknya menafkahi karena sudah punya kemampuan atau uang yang banyak. Tapi maka kalau misalnya punya kekayaan, istri sebaiknya tidak menerima nafkah haram tersebut. Adapun kalau istri ini tidak punya penghasilan, tidak punya uang pribadi, walaupun mungkin punya warisan orang tuanya berupa rumah atau apa, itu tidak melazimkan kaya gitu loh. Tidak punya uang,
maka istri ini diperbolehkan untuk menerima nafkah yang haram dari suami yang memiliki gaji haram itu. Begitu juga dengan anak, dan umumnya anak ya tidak punya apa-apa, maka halal untuk istri yang memang tidak punya penghasilan atau tidak cukup, juga halal untuk anaknya. Tetapi apakah suami ini menafkahi istrinya secara sah, secara syar'i? Maka jawabannya tidak. Suami ini dianggap belum menafkahi istri dan anaknya. Dianggap belum menafkahi istri dan anaknya. Karena nafkah yang sah itulah nafkah dari harta halal. Sedekah yang sah adalah sedekah dari harta yang halal. Maka kalau uang yang didapatkan oleh istrinya, oleh suaminya ini uang haram, maka dilihat apakah uang haram ini adalah hak orang lain atau uang haram ini dari transaksi yang terlarang. Ini beda. Uang haram itu ada dua macam. Uang haram yang didapatkan manusia ada dua macam. Pertama, haram karena kezaliman. Yang kedua, haram karena pelanggaran. Haram karena kezaliman dan haram karena pelanggaran. Kalau haram karena kezaliman, maka wajib dikembalikan ke sahibnya, ke pemilik hak. Kalau haram karena pelanggaran, maka ini berarti nggak ada sahibul hak, berarti haram untuk pelanggar dan tidak haram untuk orang lain. Ana ulang ya. Jadi uang haram itu ada dua model. Satu, haram karena kezaliman, haram karena itu milik orang, hak orang, maka ini wajib dikembalikan kepada pemilik hak. Yang kedua, haram karena pelanggaran, seperti akad riba misalnya, ya, maka atau pekerjaan hasil dari gaji pekerjaan yang haram, misalnya dia kerja sebagai bartender dan suka menuang khamar, maka gajinya haram. Tapi haram di sini haram bukan karena kezaliman terhadap hak orang, melainkan karena pelanggaran. Ya. Kalau haram karena kezaliman milik orang lain seperti mencuri, merampok, begal dan seterusnya, maka ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada pemilik hak. Ya. Adapun kalau haram karena pelanggaran syar'i dari segi akad atau konsekuensi dari akad, maka ini tidak dikembalikan ke siapa-siapa, melainkan disalurkan kepada fakir miskin atau disalurkan ke fasilitas publik. Begitu. Ya, misal suami ini kerja di bank ribawi, gajinya haram. Gajinya haram. Tapi ini bukan milik hak orang lain, bukan, melainkan yaitu gajinya. Secara hukum negara dia berhak mendapatkan gaji itu, tapi secara syar'i haram atasnya gaji itu untuk dikonsumsi. Maka yang model kedua ini bukan haram zatnya, melainkan haram karena pelanggaran. Haram karena pelanggaran akad atau semisalnya. Sehingga dia pemilik harta ini, maksudnya yang mendapatkan harta haram ini, orang yang digaji dari bank ribawi ini, dia tidak boleh memanfaatkan harta itu untuk kesenangannya atau makanannya atau minuman, nggak boleh, sebenarnya nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh. Dan ketika dia nafkahi itu untuk anak istrinya, dia tidak sah sebagai nafkah, namun dianggap sebagai pembersihan harta saja, pembuangan harta haram kepada pihak yang memang berhak. Seperti itu. Dan tidak ada pahalanya sama sekali. Dan dosa tetap ada karena tidak bertaubat. Dosa tetap ada karena tidak bertaubat. Sampai dia bertaubat. Ya. Begitu. Maka dia tidak sah sebagai nafkah. Maka dikatakan wala shadaqatun min ghulul.
tidak sah sedekah dari hasil penipuan atau khianat. Segala harta haram itu tidak bisa dijadikan sedekah. Namun bagi penerimanya, ya, bagi penerimanya, apakah dia boleh menerima atau tidak? Itu pertimbangan. Dilihat. Jika penerimanya tahu bahwasanya harta ini adalah hak orang lain, ini hasil curian dan dia tahu nyuri dari mana, maka tidak boleh secara mutlak menerimanya. Jika dia tahu. Jika dia tahu. Misal, antum ditawarin sama teman yang memang antum tahu dia curanmor. Nih, ada nih motor baru nih. Baru apaan, bro? Baru nyolong kemarin dari parkiran Indomaret. Subhanallah. Ya udah, murah nih, murah buat antum, murah dah. Antum kan ikhwan pengajian, insyaallah buat ngaji ini. Ya, subhanallah. Boleh nggak kita beli dari? Nggak boleh. Karena ini hak orang lain. Dia mengklaim sendiri itu hak dari curi gitu loh. Walaupun bahkan kita dikasih aja nggak boleh. Dikasih. Apa nih? Beat. Wah, tapi dalam hati tuh lumayan juga nih. Dikasih bener. Iya buat antum beneran. Ana nyuri itu buat antum. Boleh nggak kita ambil? Nggak boleh. Diambil, diterima, dijual lagi. Ini antum sama aja itu. Ya, itu. Tapi kalau kita nggak tahu bahwasanya itu hak orang lain, maka zahirnya aja kita lihat. Nggak usah kita telusuri aslinya. Zahirnya aja kita lihat. Oh, kelihatannya nih nggak masalah. Kelihatannya ini hak dia. Ya, maka boleh diterima. Begitu ya. Kalau misalnya yang kedua, harta dia itu adalah hasil dari pelanggaran, bukan hak orang lain, bukan. Tetapi kita tahu mungkin dia kerja di bank ribawi, atau dia kerja sebagai pragawati misalnya yang memamerkan aurat, ya, maka ini penghasilannya haram. Apakah ketika dia sedekah atau ngasih hadiah ke kita boleh menerimanya atau tidak? Ini juga ada rincian. Pertama, kalau kita tahu bahwasanya atau kita persangkakan bahwasanya dia kemungkinan ada penghasilan lain yang halal, maka boleh kita terima. Ya, misalnya dia memang sebagai pragawati, tapi boleh jadi kayaknya dia juga ada dagangan yang halal, atau dia punya dapat harta warisan atau gimana. Kalau kita merasa itu ada gabungan antara halal dan haram pada penghasilannya, maka boleh kita terima hadiahnya. Ya. Kalau misalnya kita tahu dan yakin karena dia cuma kerja di situ doang, ini adalah hasil dari hasil dari riba misalnya hasil atau apa, maka yang lebih hati-hati adalah kita tidak menerimanya. Walaupun secara fikih sebagian ulama mengatakan boleh menerimanya. Karena apa? Karena harta haram disebabkan pelanggaran akad, ya, atau harta haram karena gaji buta dan semisalnya atau semisalnya, maka itu haram untuk pelaku dan tidak haram untuk orang lain. Haram untuk pelaku namun tidak haram untuk orang lain. Namun sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya hindari yang seperti ini. Ya begitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah." Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk berwudu apabila aku hendak salat. Insyaallah rinciannya akan kita bahas nanti tentang masalah salat, keterkaitan salat dengan wudu dan apakah setiap salat harus wudu, ya. Maka kita akan lihat nanti. Insyaallah ba'da Isya ada sedikit tambahan insyaallah kajian, ya. Bismillah ta'ala. Anda mendengar suara azan, apa memang sudah azan atau belum ini? Tapi di sini 1 minute ago udah lewat 1 menit. Ya, daripada Anda nanti ngomong terus tiba-tiba diazanin, mendingan kita stop sekarang dulu ya. Jadi kita azan dulu, salat, kemudian nanti setelah ba'diyah kita lanjut sebentar insyaallah taala menjelaskan perkara ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Masalah salat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu sebelum salat. Namun ini untuk siapapun yang dalam keadaan berhadas, maka wajib berwudu terlebih dahulu jika itu hadas kecil, dan jika itu hadas besar maka wajib untuk mandi. Dan sesiapa yang mandi besar sebelum salat maka dia tidak wajib wudu lagi. Karena apa? Karena mandi besar itu menghilangkan hadas besar. Maka dengan logika ini para ulama mengatakan jika hadas besar itu dihilangkan dengan mandi, maka yang kecil tentu sudah hilang. Oleh karena itu kesimpulannya adalah siapa yang mandi junub, laki atau perempuan, dan juga siapa perempuan yang mandi setelah selesai haid atau setelah selesai nifas, maka tidak wajib wudu lagi. Karena itu sudah diwakili atau ditanggulangi oleh mandi besar. Itu diantara fikih berkaitan dengan wudu sebelum salat. Adapun orang yang dia dalam keadaan suci namun tetap ingin wudu sebelum salat, maka wudunya ini bukan wudu wajib, melainkan wudu sunnah, dianjurkan. Misal dia seperti tadi kita salat maghrib dengan satu wudu sebelumnya, kemudian kita kajian dan tidak berhadas, masih suci. Kemudian masuk waktu isya, antum berwudu, itu wudu sunnah. Itu wudu sunnah. Ataupun kalau tadi pas kajian sempat berhadas, batal wudunya, maka sebelum salat isya wajib untuk berwudu. Ya, wajib untuk berwudu. Kemudian di antara ibadah yang wajib dalam keadaan suci yaitu tawaf di Baitullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Tawaf di Baitullah adalah salat. Tawaf di Baitullah itu semanzilah dengan salat. Namun perbedaannya adalah di antaranya Allah Ta'ala memperbolehkan kalam, bicara ketika tawaf, boleh bicara. Boleh bicara ketika tawaf. Namun salat, maka bicara itu membatalkan salat. Ya. Bicara membatalkan salat. Namun kalau dalam tawaf, bicara tidak batalkan tawaf, tidak. Baik. Masalah salat tadi jemaah sekalian rahimakumullah, yang disyaratkan padanya untuk suci terlebih dahulu, dan jika sucinya batal ketika salat maka batal salatnya. Seperti sedang salat kentut misalnya, maka batal salatnya. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai semanzilah dengan salat namun tidak. Contohnya adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah ini para ulama berselisih pendapat. Apakah dia sehukum dengan salat atau tidak? Dari segi apakah wajib dalam keadaan suci atau tidak? Maka pendapat yang lebih sahih, sujud syukur atau sujud tilawah itu bukan salat, tidak semakna dengan salat, sehingga tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Ya, sujud syukur yaitu seseorang sujud, apapun bacaan tasbih atau apa dalam sujudnya, karena dia mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Misalnya baru gajian, misalnya dia bersyukur pada Allah, dia sujud, maka ini
Sujud seperti ini bukanlah salat dan tidak wajib dalam keadaan suci. Kalau dia berhadas, bahkan dalam berhadas besar sekalipun, maka sujud syukur tetap sah disebut sujud syukur. Itu untuk sujud syukur. Walaupun dia enggak baca apa-apa di dalamnya, baik itu sujud syukur karena ini bukan salat. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah disyariatkan untuk yang membaca ayat sajdah atau yang mendengar ayat sajdah dan dia tahu itu ayat sajdah. Ya. Sujud tilawah dianjurkan atau disyariatkan bagi orang yang membaca ayat sajdah atau yang mendengar ayat sajdah dan ia tahu itu ayat sajdah, maka orang seperti ini dianjurkan untuk sujud tilawah. Dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya, sampai sini paham insyaallah ya. Jadi kalau antum mendengar murattal atau antum mendengar seseorang di samping antum sedang baca Al-Quran dan antum mendengar bacaannya, terus ini antum tahu ini ayat tilawah, ayat sujud, ayat sajdah nih, maka dianjurkan antum untuk sujud walaupun cuma dengerin doang. Ya. Adapun kalau antum enggak dengerin, maksudnya orang yang baca Al-Quran ini dia baca secara sirri, pelan gitu, enggak kedengeran atau hanya bergumam, suara pelan, terus dia sujud tilawah, maka antum tidak dianjurkan sujud. Karena apa? Karena antum enggak dengar apa-apa. Antum hanya melihat orang sujud. Melihat orang sujud, maka tidak dianjurkan kita ikutan sujud kecuali dalam konteks imam dan makmum. Kecuali dalam konteks imam dan makmum, maka wajib ikutan semampunya. Wajib ikutan ketika kalau dia tahu imamnya sujud tilawah. Misal imam baca ayat apa? Sajdah. Misal surat Al-Alaq. Nah, itu kan ayat terakhir sajdah. Maka imam bilang apa? Allahu Akbar. Sujud imam. Makmum ngapain? Subhanallah. Makmum bilang subhanallah, subhanallah. Makmumnya enggak paham kalau dia sedang sujud tilawah, padahal ya ini kesalahpahaman. Makanya penting sekali karena kita masih banyak kalangan awam nih kita nih di Indonesia. Imam sebelum mulai salat beritahu ke makmum dan edukasikan makmum. Nanti di rakaat pertama atau kedua saya akan sujud tilawah. Saya akan membaca ini. Ini bukan bid'ah karena ini untuk menggapai maslahat yang lebih besar. Saya akan sujud tilawah di rakaat kedua nanti misalnya insyaallah gitu. Biasa tarawih gitu kan. Dapat ayat tilawah, ayat sujud, ayat sajdah, maka saya akan sujud tilawah di rakaat kedua. Baik. Ya, makanya sujud. Dan ketika makmum tahu imamnya sujud, maka wajib ikutan. Sebagai bentuk kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti, maka wajib ikuti imam. Dan mengikuti imam dalam hal yang bukan kesalahan itu wajib. Mengikuti imam dalam hal yang bukan kesalahan itu wajib. Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan, maka mengikuti imam dalam hal ini wajib. Jangan kemudian enggak saya enggak mau ikutan, biar dia aja. Enggak bisa. Ikutan, antum makmum. Ya. Antum makmum. Namun bagaimana orang yang enggak mau ikutan? Atau orang yang enggak ikut sujud sajadah tilawah, enggak ikut sujud tilawah. Imam sujud tilawah, sujud ya. Makmum ada yang enggak ikutan. Dilihat di sini. Kalau dia enggak ikutan karena enggak sengaja, karena enggak tahu kok ini sujud tilawah, malah dia apa? Ruku. Ya. Terus habis itu imam bangkit lagi, Allahu Akbar, ngelanjutin ayat. Bingung dia. Nah, apakah batal salatnya? Tidak, karena ketidaktahuan. Maka dia kembali diri ikut imam. Hal yang tadi ketidaksengajaan dan itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pemaaf. Karena enggak tahu dia. Bagaimana dengan orang yang tidak ikutan sujud bukan karena enggak tahu? Dia tahu, tapi emang enggak mau aja ikutan sujud tilawah. Pertanyaannya, apakah salat makmum yang ini kayak gini sah atau tidak? Jawabannya tetap sah. Kenapa? Karena sujud tilawah ini bukan rukun. Ya, bukan rukun gitu loh.
Beda kalau misalnya sujudnya adalah sujud rukun atau ruku, saya nggak mau ikutan ruku sama imam, saya langsung sujud aja. Ini batal orang sholatnya ini, batal sholatnya Pak, bukan batal rukunya, batal sholatnya. Ngapain terus dia jadi makmum kalau enggak, saya nggak mau diatur sama dia mah, gitu. Subhanallah, ini apaan nih orang? Tapi kalau dia meninggalkan sujud tilawah yang dilakukan imam, insya Allah tidak batal sholatnya. Hanya saja ada sisi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban ikutan imam, padahal itu adalah hal yang wajib sejatinya buat dia, walaupun sunnah secara zat untuk imam. Untuk imam sunnah. Lalu bagaimana kalau misalnya imam membaca ayat tilawah, ayat sajdah, namun imam terusin aja, enggak sujud tilawah, apakah dianjurkan makmum untuk sujud sendirian? Yang sahih adalah tidak. Makmum tetap berdiri. Faham enggak jemaah di sini? Imam baca ayat yang di situ ada tanda sajadahnya. Ya, sunnahnya kan sajadah, sunnahnya sujud, ya. Tapi imam terusin aja. Makmum ini tahu kok, lah, ini kok imam enggak sujud ya? Ini kan ayat sajadah. Gua sujud Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mengikuti imam wajib, sujud tilawah sunnah. Maka mengikuti imam lebih wajib, lebih didahulukan daripada sujud tilawah. Beda kalau konteksnya itu konteks biasa kayak antum duduk, ana duduk ya. Atau ana kajian, ana baca ayat yang ada tanda sajdahnya, maka ya antum dianjurkan sujud walaupun ana enggak sujud. Paham enggak jemaah? Ana enggak sujud misalnya, ana terusin aja baca. Antum sujud tilawah karena dengar apa? Dengar ayat sajdah, antum sujud, fadhol. Karena ini bukan dalam konteks imam dan makmum, melainkan konteks biasa saja. Begitu. Nah, sujud tilawah kalau itu bagian dari salat, maksudnya bacanya di salat, maka jelas wajib dalam keadaan suci, jelas. Tapi kalau dalam bacaan biasa di luar salat, apakah sujud tilawah harus dalam keadaan suci atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena baca Quran saja itu tidak wajib dalam keadaan suci. Gimana? Faham enggak? Baca Quran dalam keadaan berhadas kecil boleh enggak? Boleh. Murojaah misalnya boleh. Lagi baca Quran, baca ayat sajdah, kemudian dia sujud tilawah, boleh. Walaupun dia dalam keadaan tidak bersuci, tadi berhadas kecil. Namun kalau misalnya dia berhadas besar, berhadas besar, apakah boleh nih? Misalnya ada seorang nih ikhwan, dengar ikhwan lainnya lagi baca ayat sajdah, padahal si ikhwan ini lagi junub nih, yang dengerin lagi junub, yang baca Quran lagi suci gitu, yang dengerin lagi junub. Oh ya, baca ayat sajdah nih, dia dengar kan, terus orang itu yang baca sujud tilawah, apakah dia juga sujud tilawah? Dianjurkan enggak? Jawabannya tetap dianjurkan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena sujud tilawah tidak mengharuskan suci. Paham enggak? Walaupun dia lagi junub. Gimana? Paham di sini, kawan? Nah, sekarang konteksnya berbeda. Antum lagi junub. Antum baca Quran. Kemudian lewat ayat sajdah. Sujud enggak antum di situ? Sujud enggak? Ayo. Enggak. Karena enggak boleh baca Quran pas lagi junub. Tapi sujud tilawah tetap antum sujud tilawah. Cuman baca Qurannya antum enggak boleh sebenarnya. Cuman ya mau gimana, antum kan baca, dan ini ayat sajdah. Antum sujud, tidak harus sujud ini dalam keadaan suci kan? Tapi untuk baca Al-Quran dalam keadaan junub ini enggak boleh. Cuman karena udah kadung baca, ya udah sujud. Paham enggak di sini? Gimana jemaah? Paham ya? Oke. Dalam keadaan hadas besar, seseorang yang junub tidak boleh baca Al-Quran sampai dia mandi junub. Gitu, untuk baca Quran. Adapun untuk hadas besar, haid dan nifas, maka boleh
perempuan haid dan perempuan nifas baca Al-Quran. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini yang lebih sahih. Perempuan yang haid atau nifas tetap boleh baca Al-Quran, hanya saja tidak boleh menyentuh mushaf yang cetak. Adapun menyentuh mushaf online atau mushaf virtual di handphone atau di layar laptop, menyentuhnya enggak masalah. Karena hakikatnya itu bukan mushaf yang permanen seperti cetak. Dan memegang atau menyentuh mushaf terjemahan itu boleh bagi yang junub ataupun haid atau nifas ataupun hadas kecil boleh. Karena apa? Mushaf terjemahan itu lebih dominan lafal bahasa Indonesianya daripada Al-Qur'annya. Maka dihukumi oleh para ulama itu sebagai seperti buku tafsir hukumnya. Maka boleh menyentuhnya langsung dengan tangan bagi yang tidak suci. Begitu jemaah. Seperti itu ya. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Kayaknya nggak ada deh. Ya, fadhol Pak. Ya. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kemudian meludah ke arah kiri 3 kali minimal. 3 kali aja sih. Gitu, selesai. Ke arah kiri ini bukan berarti ke jemaah yang sebelah kiri. Ke arah kiri gini gitu. Kalau ke jemaah yang sebelah kiri ntar dibalas sama dia repot, ya. Itu cukup itu ta'awudz. Namun begini ikhwan, gangguan setan itu tergantung juga dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla dan juga kemudian tergantung dengan seberapa qalbu antum. Ketika antum memasukkan dunia ke qalbu antum, itu sarangnya setan. Antum mau ta'awudz terus, kalau antum tidak berusaha mencabut akar dunia dari qalbu antum, ya akan terus aja tergoda. Sampai ta'awudz gitu terus kegoda terus. Sampai akhirnya batalin salatnya itu, kesel ngeliat antum ngeludah mulu. Tapi apa? Hati antum cabut itu, akar-akar pikiran dunia itu cabut, itu sarangnya setan. Itu. Ya. Ini kok tahu auzubillahi. Tapi tetap aja mikirin dunia. Ya udah, berarti antumnya membuka lebar-lebar. Antum preventif dengan ta'awudz, tapi antum buka juga itu pintu itu. Salah. Kayak orang ketemu pocong, ketemu jin. Auzubillahi, tapi dia ketakutan. Ya sama aja. Pocong aja nggak bisa ketawa jadi ketawa itu gara-gara ngeliat kelakuan ini baca kursi tapi ketakut sama saya. Ya, jadi hati gitu loh. Ya, memang benar disyaratkan ta'awudz, meludah kecil 3 kali. Iya betul. Tetapi usahakan hatinya itu loh. Usahakan hatinya, ini lebih penting lagi ini. Kalau hati masih aja memikirkan dunia, ya itu syaitan akan mempermainkan. Begitu Pak. Makanya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya maka hendaklah apa? Jangan berdusta dengan ucapan itu. Antum bilang Allah Maha Besar, tapi yang lebih besar di hati antum adalah dunia. Nah, ini hati-hati. Ini bukan tentang antum aja. Anda juga dinasihati, harus dinasihati seperti ini. Semua dari kita. Semua dari kita. Karena manusia ini zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ditazyinkan, dipoles untuk dunia, dihiasi untuk manusia, cinta akan hal-hal yang disukai manusia, yaitu syahwat. Minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, yaitu perhiasan-perhiasan yang luar biasa banyaknya, al-dhahab wal fiddah, emas, perak, uang gitu, wal khailil musawwamah, yaitu kendaraan yang khusus, ya, wal an'am, binatang ternak, yaitu kepemilikan dagangan, wal harth, pertanian duniawi, itu ditazin, dihiasi. Kalau itu dimasukkan di salat kita, maka kita ta'awudz, tapi kalau masih membuka pintu itu tetap aja terus gitu. Syaitan akan bermain-main, ya begitu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah harus berwudu saat memegang dan membaca Al-Quran? Oke. Dua hal yang berbeda antara memegang dengan membaca. Memegang mushaf
maka harus dalam keadaan suci. Ini pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ulama. Dengan dalil kata Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah ada yang memegangnya kecuali yang suci, orang yang suci. Tafsiran ulama sebagiannya mengatakan maksudnya mutahharun malaikat. Tapi kata sebagian ulama bahwasanya tidak mencegah penafsiran bahwasanya hukum yang terjadi adalah tidak boleh orang yang tidak suci menyentuh mushaf. Dan itu yang lebih sahih insyaallah. Menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci. Kalau dia sudah suci, ya tidak wajib wudu, sentuh aja karena dia suci. Ya, kalau dia memang tidak suci dan enggak sempat wudu atau memang cuma pengen nyentuh doang mindahin, maka pakai penghalang seperti tisu. Tidak menyentuh langsung. Itu pendapat yang lebih sahih dari pendapat ulama. Itu untuk urusan menyentuh. Adapun urusan membaca, apakah harus dalam keadaan suci? Jawabannya adalah membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran tidak wajib dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran tidak wajib dalam keadaan suci kecuali saat junub. Tidak boleh membaca Al-Quran. Gitu ya, faham di sini? Membaca Al-Quran tidak harus dalam keadaan suci kecuali junub. Wajib mandi besar dulu baru baca Al-Quran. Gitu. Adapun menyentuh wajib dalam keadaan suci. Membaca tidak wajib dalam keadaan suci. Gitu. Kan ada orang membaca tapi tanpa menyentuh. Bisa kan? Bisa. Bahkan membaca di handphone bisa. Dia enggak menyentuh mushaf, ya dia menyentuh mushaf online aja virtual, enggak masalah. Tapi yang dimaksud mushaf cetak ini. Ya. Nah, bedakan antara membaca Al-Qur'an ala tilawah dengan hanya membaca biasa. Ini beda hal. Faham enggak, ikhwan? Gimana? Bisa dibedain enggak? Ada kondisi di sini. Membaca secara tilawah atau murojaah, ya, dalam keadaan junub, boleh atau enggak? Membaca atau murojaah Al-Quran dalam keadaan junub, boleh atau enggak? Enggak boleh. Antum udah keras salah lagi. Anak berharap tadi antum meralat loh. Anak ulangi makanya, tapi ternyata tetap kekeh dengan membaca atau murojaah Al-Quran dalam keadaan junub. Gitu dong, enggak boleh. Ya, taib. Kecuali dua konteks. Dia bukan dalam rangka membaca atau murojaah, bukan dalam rangka tilawah atau murojaah, bukan. Tetapi misal dia menyampaikan misal ke anak. Nah, dalam Al-Qur'an kita itu kalau mau salat harus dalam keadaan suci, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu. Ini baca Al-Qur'an enggak? Baca, tapi bukan tilawah. Paham enggak bedanya? Maka ini dalam keadaan junub boleh. Karena dia tidak sedang tilawah. Tidak sedang tilawah. Maka tidak wajib atasnya untuk bertajwid, enggak wajib, dia hanya menyampaikan saja. Paham sini? Itu konteks pertama. Konteks kedua, walaupun junub nih, dalam orang junub yang boleh membaca Al-Quran. Yang pertama tadi hanya menyampaikan saja. Ya. Yang kedua, membaca ayat Al-Quran yang memang disunahkan sebagai wirid tertentu di momentum tertentu, maka ini boleh dalam keadaan junub. Membaca ayat atau surat yang disunahkan untuk dibaca di momentum tertentu, ini tidak diwajibkan harus suci, enggak apa-apa orang junub. Anak kasih contoh. Seorang suami melakukan jima dengan istrinya sampai junub selesai jima, maka kemudian kan mau wudu, mau mandi, mau tidur. Mereka enggak mandi junub. Besok aja sebelum subuh mandi junubnya. Oke? Akhirnya kemudian sebelum tidur baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baca ayat kursi Al-Baqarah. Baca tiga surat terakhir Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini kan semua baca Quran. Tapi dia bukan dalam rangka tilawah atau murojaah, melainkan dalam rangka membaca wirid yang sunnah sebelum momentum ini. Faham di sini? Maka yang seperti ini boleh untuk membaca. Faham ikhwan? Itu konteks kedua. Konteks ketiga, dalam rangka doa yang mengambil doa itu dari Al-Quran, maka dia boleh. Ini bukan tilawah, tapi doa. Faham di sini?
Misal dia lagi junub. Pas lagi junub, habis junub dia sedih. Enggak tahu kenapa tiba-tiba minta doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan ada Al-Qur'an Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, boleh enggak? Boleh, karena konteksnya doa bukan tilawah. Jadi 3 konteks tadi. Orang junub boleh membaca serpihan ayat atau surat tapi konteksnya khusus. Coba yang pertama tadi gimana yang pertama, ikhwan? Ingat enggak? Hah? Ya enggak sebutannya enggak ngajarin anak juga sih. Dalam rangka apa ya? Menyampaikan aja. Menyampaikan dalil, membaca dalil gitu, ya. Seperti itu, enggak apa-apa. Karena dia bukan dalam rangka tilawah. Gitu. Ya. Misalnya ada maling. Ya, ketangkep terus antum ceramain maling. Tahu enggak kata Allah wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Ceramah Pak Ustaz ya. Padahal Pak Ustaz lagi junub loh, padahal ceramah ya. Kok tahu ya itu? Ya. Tapi itu boleh. Kenapa? Dia bukan dalam rangka tilawah atau murojaah, bukan. Ya. Oke, yang kedua dia mengucapkan atau ayat atau surat dalam rangka wirid yang disunahkan pada momentum tertentu, maka boleh. Seperti bacaan sebelum tidur malam, nah itu tadi. Begitu juga zikir pagi petang. Habis asar dia junub, melakukan sesuatu sama istri junub. Terus dia zikir petang, ada ayat kursi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam keadaan junub boleh enggak? Boleh, karena dia tidak sedang dalam rangka tilawah, tapi dalam rangka wiridan zikir umum. Gitu. Maka itu boleh. Namun lebih afdal tentu mandi dulu, lebih afdal. Oke? Yang ketiga apa tadi? Doa, dalam rangka doa. Ya. Tapi bukan doa dalam salat. Dia doanya doa mutlak itu aja, dia minta sama Allah misalnya. Dan dia mengambil doa itu dari ayat Al-Qur'an. Maka itu boleh. Begitu. Seperti itu. Tadi Anda udah menjawab belum itu tadi? Pertanyaan. Malah lebih insyaallah ya, dapat faedah banyak insyaallah. Karena udah larut malam ya. Makin dekat dengan hari esok.